Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Arina Dewi. Kita akan melanjutkan topik tentang patient safety. Kali ini kita akan membahas tentang 6 sasaran keselamatan pasien. Timbul pertanyaan di benak kita, mengapa 6 sasaran, tidak 3 atau 10? Dan apa sajakah 6 sasaran tersebut? Apa saja yang harus dilakukan rumah sakit untuk mewujudkan masing-masing sasaran tersebut? Mari kita simak penjelasannya di dalam slide-slide berikut ini. Keselamatan pasien adalah kunci penting bagi setiap fasilitas kesehatan. Setiap tenaga medis harus memahaminya, sehingga bisa menerapkannya dengan baik. Insiden-insiden keselamatan pasien yang sering terjadi di rumah sakit di seluruh dunia telah dipelajari dan Joint Commission Internasional atau JCI sebagai lembaga akreditasi rumah sakit internasional telah menetapkan 6 sasaran untuk mengurangi insiden keselamatan pasien yang sering terjadi. 6 sasaran tersebut dikenal sebagai Index Patient Safety Goals. Apakah 6 sasaran tersebut? 1. Mengidentifikasi pasien dengan benar. 2. Meningkatkan komunikasi yang efektif. 3. Meningkatkan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai. 4. Memastikan lokasi pembedahan yang benar, prosedur yang benar, pembedahan pada pasien yang benar. 5. Mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan. Dan 6. Mengurangi risiko cedera pasien akibat terjatuh. Mari kita lihat satu persatu dari 6 sasaran tersebut. Sasaran pertama, mengidentifikasi pasien dengan benar. Kesalahan karena keliru pasien dapat terjadi di semua aspek diagnosis dan pengobatan. Keadaan yang mengarahkan terjadinya kesalahan, misal pada kondisi terbius, disorientasi, atau kondisi penurunan kesadaran, disabilitas sensori, bertukar tempat tidur, dan lain-lain. Kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai sasaran ini adalah 1. Pasien diidentifikasi minimal menggunakan 2 identitas, tapi tidak menggunakan identitas nomor kamar atau lokasi pasien. Yang kedua, pasien diidentifikasi sebelum pemberian obat atau darah atau produk darah. 3. Pasien diidentifikasi sebelum mengambil darah dan spesimen lain atau sebelum melakukan tindakan. 4. Kebijakan mengarahkan pelaksanaan identifikasi yang konsisten pada semua situasi dan lokasi. Berikutnya sasaran kedua, yaitu meningkatkan komunikasi yang efektif. Komunikasi yang dimaksud adalah komunikasi antar pemberi pelayanan kesehatan dan komunikasi antar pemberi pelayanan. Komunikasi yang disampaikan secara efektif, tepat waktu, akurat, lengkap, jelas, dan mudah dipahami oleh penerima akan mengurangi kesalahan dan meningkatkan keselamatan pasien. Petugas kesehatan saat melaporkan atau konsultasi ke petugas kesehatan lain harus menyampaikan data pasien secara lengkap dengan kaidah penyampaian S-bar. S. Melaporkan situasi pasien meliputi identitas dan tanda-tanda vital pasien, masalah pasien. B. Background. Menyampaikan latar belakang pasien, antara lain masalah pasien sebelumnya. Assessment. Menyampaikan penilaian terhadap kondisi pasien, termasuk hasil pemeriksaan penunjang. Dan R. Recommendation. Menyampaikan usulan atau rekomendasi untuk pelayanan pasien selanjutnya. Bagi tenaga kesehatan yang menerima pasien,
menerapkan teknik TBAK, tulis, baca ulang, dan konfirmasi pesan yang diterima oleh pemberi pesan. Komunikasi petugas kesehatan dengan pasien dilakukan dengan REACH, yaitu respect atau menghargai, empati, audible terdengar, clarity jelas, dan humble rendah hati. Sasaran yang ketiga yaitu meningkatkan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai. Medication safety. Fasilitas pelayanan kesehatan perlu mengembangkan pendekatan untuk memperbaiki keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai, yaitu obat yang sering menyebabkan terjadi kesalahan, obat yang berisiko tinggi, dan obat-obat yang tampak mirip atau dengan istilah LASA, look alike, sound alike. Fasilitas pelayanan kesehatan secara kolaboratif mengembangkan suatu kebijakan dan atau prosedur untuk menyusun daftar obat-obat yang perlu diwaspadai, termasuk memindahkan elektrolit konsentrat dari unit pelayanan ke bagian farmasi dan memberi label LASA pada obat-obat yang mirip. Yang berikutnya, sasaran keempat. Salah lokasi, salah prosedur, salah pasien operasi adalah kejadian yang mengkhawatirkan dan biasa terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan. Kesalahan ini adalah akibat dari komunikasi yang tidak efektif atau tidak adekuat antar anggota tim bedah, kurang atau tidak melibatkan pasien di dalam penandaan lokasi atau site marking, dan tidak ada prosedur untuk memverifikasi lokasi operasi. Fasilitas pelayanan kesehatan menggunakan suatu checklist untuk memverifikasi saat pre-operasi, tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien, dan semua dokumen serta peralatan yang diperlukan tersedia, tepat, dan fungsional. Checklist ini dikeluarkan oleh WHO dengan nama Surgical Safety Checklist. Dengan checklist ini dilakukan pengecekan dalam 3 fase, yaitu fase sign-in sebelum induksi anestesi, fase time-out, tepat sebelum dimulainya suatu prosedur atau tindakan pembedahan, dan terakhir fase sign-out, saat tim bedah akan meninjau tindakan bedah yang telah dilakukan. Penerapan Surgical Safety Checklist ini terbukti dapat meningkatkan teamwork dan komunikasi di kamar operasi, kepatuhan terhadap indikator keselamatan pasien, dan menurunkan morbiditas dan mortalitas pasien bedah. Sasaran yang kelima, yaitu mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan. Pencegahan dan pengendalian infeksi merupakan tantangan praktisi dalam memberikan pelayanan kesehatan. Institusi pelayanan kesehatan harus mampu melaksanakan universal precaution, yaitu tindakan pengendalian infeksi sederhana yang digunakan oleh seluruh petugas kesehatan untuk semua pasien, setiap saat, pada semua tempat pelayanan dalam rangka mengurangi risiko penyebaran infeksi. Beberapa istilah penting yang harus dipahami terkait dengan PPI atau pencegahan dan pengendalian infeksi adalah infeksi nosokomial yang sekarang disebut sebagai HAIS, Head-Acquired Infection, merupakan infeksi yang diperoleh pasien atau karyawan di pelayanan kesehatan. Hand hygiene atau kebersihan tangan adalah tindakan membersihkan tangan baik menggunakan hand scrub atau cuci tangan menggunakan sabun. Cuci tangan atau hand hygiene menggunakan prinsip 6 langkah dan 5 moment. Terbukti mampu untuk memutus rantai penularan infeksi dengan efektif dan efisien. HAIS yang umumnya dijumpai di pelayanan kesehatan yaitu infeksi saluran kemih terkait kateter, infeksi aliran darah, bloodstream infection, dan pneumonia. Sering sekali dihubungkan dengan penggunaan ventilasi mekanis
dan infeksi luka operasi. Harus dilakukan surveillance secara teratur. Terakhir, sasaran yang keenam, yaitu mengurangi risiko cedera pasien akibat terjatuh. Jumlah kasus pasien jatuh menjadi bagian yang bermakna pada penyebab pasien cedera. Fasilitas pelayanan kesehatan perlu mengevaluasi risiko pasien jatuh dan mengambil tindakan untuk mengurangi risiko cedera bila sampai jatuh. Evaluasi bisa meliputi riwayat jatuh, obat dan telaah terhadap obat dan konsumsi alkohol, penelitian terhadap gaya atau cara jalan dan keseimbangan, serta alat bantu berjalan yang digunakan oleh pasien. Penggunaan checklist untuk membantu melakukan risk assessment sangat membantu untuk mengurangi insiden pasien jatuh. Contoh, skala jatuh Morse. Ini digunakan untuk pasien dewasa dan Humpty Dumpty ini untuk pasien pediatrik. Demikian tadi penjelasan tentang 6 sasaran keselamatan pasien di pelayanan kesehatan. Untuk mewujudkan keselamatan pasien di pelayanan kesehatan, selain harus memperhatikan 6 sasaran ini, kita juga perlu mengetahui 7 standar dan 7 langkah menuju keselamatan pasien. Saya mohon pamit, sampai bertemu kembali pada topik-topik keselamatan pasien lainnya. Salam sehat dan safety. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.